Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini tanggal 17 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita yang adalah kudus, Bapa kita yang maha sempurna, maha mulia, maha agung, maha segala-galanya, yang sudah memperkenan kita untuk hidup sampai hari ini 17 Januari 2024. Bukan secara kebetulan. Kalau sampai detik ini kita masih dipercaya sama Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, supaya nanti kelak kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, surga senang selamanya. Saya Pastor Yaakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 490. Suci, suci Allah Bapa. Karena nanti kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Tuhan Allah pilih Musa, memanggil, diutus Musa sebagai hambanya, untuk sebagai pemimpin nanti kelak. Diutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana bangsa Israel diperbudak yang begitu sengsara. Tuhan lihat begitu banyak kesengsaraan yang dialami di bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau Musa dipilih Tuhan untuk keluar bangsa Israel dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Nanti kita baca. Dan Allah menempatkan diri sebagai Tuhan Allah Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Maha segala-galanya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, pada saja padamu. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, kudus Allah Bapa, Allah yang di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, haleluya. Suci, oh kudus, kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itulah firman Allah. Suci, 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 amin, haleluya. Kudus, kudus, kudus Allah Bapa. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya.
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang kudus. Tuhan, sucikanlah pikiranku, hatiku, mulutku, Bapa. Sebentar pagi ini layakkan kami membaca firman-Mu, Bapa. Engkau Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku, Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Tuhan Yesus, kuduskanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kita, yang mengizinkan kita berkenanan Tuhan. Pagi ini kita dikasih panjang umur satu hari ini. Kita minta terus hari ini pasti panjang umur, besok dan seterusnya sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Maha segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 tadi saya baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun orang berjumpa dengan Tuhan. Surga itu Maha Kudus. Jadi kalau mau masuk surga, hidup kita dari saat ini minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, dan kita ada kerinduan untuk hidup kudus sama seperti Yesus adalah kudus. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dikatakan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih, karena Tuhan begitu kudus, begitu agung, begitu mulia. Tidak ada satu titik celah Tuhan, tidak ada. Penuh dengan Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna Tuhan. Oleh karena itu mari kita makin hari minta dibentuk sama Tuhan. Gali firman Allah lebih dalam, dan lebih dalamlah bersekutu dengan Yesus, supaya kita makin hari dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kerinduan saya, senantiasa saya bersama Bapak Ibu dibentuk oleh kuasa Roh Kudus dan firman Allah untuk hidupku serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita baca kitab Keluaran pasal ketiga. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita terus dengan setia, jangan pernah bosan. Ya, firman Allah bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Allah untuk kita gali. Kita makin mengerti, kita semakin memahami akan kebenaran Tuhan, dan semakin cinta Tuhan
dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca berkaitan dengan Tuhan memilih Musa, diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari dari orang Mesir masuk ke tempat orang Kanan. Mari kita membaca dulu supaya saya tidak salah kalimatnya, tapi persis apa yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ia ketiga menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, gunung Horeb ini seperti gunung Sinai, saudara. Sama ya, gunung Horeb dengan kata lain, ya, gunung Horeb, gunung Sinai. Ya, ini Musa dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tadinya Musa kan di Mesir. Jadi umur Musa ini 120 tahun, saudara, ya. Dan dibagi dalam 3 bagian. 40 tahun ada di Mesir. 40 tahun belajar untuk menjadi gembala, ya, dengan Imam Jitro. Dan 40 tahun memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa, nanti kita baca di Ulangan 34, nanti kita dengan setia. Berarti panggil Tuhan, ya, di bukit atau gunung Nebo. Di situ dipertunjukkan sama Tuhan, ya, inilah tanah perjanjian Kanaan. Tapi Musa tidak boleh masuk. Ini sebagai awal, ya, supaya saudara simpan baik-baik di firman Tuhan. Dari awal Musa diutus Tuhan, dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa. Mari kita baca berikutnya. Yang gunung Horeb ini sama dengan gunung Sinai, sama, ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Wah, mujizat pertama sudah dinyatakan kepada Musa. Ada api karena memang firman Tuhan itu dalam Ibrani 12 ayat 29. Allah itu api yang menghanguskan. Tapi kebesaran Tuhan dahsyat, tidak dimakan oleh api, sudah. Semak belukar duri, kelihatan api menunjukkan Allah itu api yang menghanguskan. Allah itu seperti api, menunjukkan kebesaran Tuhan yang begitu kudus, begitu mulia. Dan ayat ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri? Iya, Tuhan menyatakan kebesarannya supaya Musa yakin, inilah kalau bersama dengan Tuhan, sanggup Allah itu melakukan perkara besar, perkara ajaib. Ya, kelihatannya terbakar tapi kenyataan tidak terbakar semak duri itu. Ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuara Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Masuk di dalam area kekudusan Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya, kalau kita lihat di sini, dilihat Tuhan Musa menyimpang untuk memeriksanya. Jangan pernah menyimpang, saudara. Di sini kita bisa belajar. Di sini Tuhan tegur Musa menyimpang, sama juga dengan kehidupan kita. Jadi kita akan dipakai Tuhan sebagai pemimpin. Dalam Ulangan 28 ayat 13, kita dipanggil sama Tuhan untuk menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin. Demikian setiap kita nih, sama pembelajaran buat kita. Tuhan pilih kita untuk kita menjadi pemimpin. Siapa pemimpin? Saudara saya. Untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar tentang Yesus. Hidup kita menjadi panutan, hidup kita menjadi leader. Berdampak bagi dunia ini. Itu tujuannya kita belajar di sini. Bukan sekedar sejarah. Kalau kita ada sejarah selesai sudah Musa. Tapi ada maksud firman Allah buat kita. Tuhan panggil pilih kita untuk kita menjadi garam buat dunia ini. Terus berikutnya, yang kedua, bahwa kita sadar untuk berjumpa dengan Tuhan itu, Tuhan itu Maha Kudus. Tidak bisa saudara menggunakan karakter buruk, menggunakan dosa jumpa dengan Tuhan, main-main dosa jumpa dengan Tuhan, tidak bisa. Menyimpang ditegur sama Tuhan, dan ternyata Tuhan berkata, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Berjumpa dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan kudus. Ayat yang ke-6, lalu berfirman, akulah Allah Yahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Ini dahsyat, saudara. Allah kalau datang dengan segala keberadaan Allah, penuh dengan sinar, penuh dengan kemuliaan Tuhan, tidak bisa saudara manusia itu. Makanya
Yesus itu sebagai wujud ilahi. Yesus sebagai wujud dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan datang sebagai Tuhan, manusia mati sudah tidak bisa, karena Tuhan Allah itu pencipta langit dan penuh dengan kemuliaan. Tapi karena kebesaran Allah Maha Kuasa, dia sanggup menjadikan dirinya sebagai manusia, itu disebut Yesus. Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Agung. Manusia Musa tidak sanggup berjumpa dengan Tuhan, menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi memang saudara ya, saat ini waktu itu Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang lagi kejam. Beda dengan Fir'aun yang pada waktu Abraham karena jumpa tuh ya, baik itu ya. Terus waktu Yusuf berjumpa dengan Fir'aun, pemimpinnya itu Raja Mesir, tapi baik itu. Sehingga Yakob papa daripada Yusuf diizinkan tinggal di Mesir. Nah ini penggantinya anaknya surah Fir'aun, jahat ini ya. Coba kita baca berikutnya ya. Ternyata bangsa Israel banyak diperbudak untuk kerja keras ya. Betul-betul sehingga Tuhan lihat bangsa Israel mengalami kesulitan-kesulitan ya. Maka Tuhan nyuruh Musa untuk keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian orang Kanan itu. Ayat 9, sekarang sun orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nih orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatmu orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sama dengan bangsa Israel, Musa, saudara. Musa takut, siapa aku ini? Demikian kehidupan kita. Kita dipanggil pilih Tuhan untuk hidup kita menjadi berkat. Dan jangan takut. Kalau Musa dikatakan disertai Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Demikian Allah juga menyertai kita. Terus berikutnya, lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, begini kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oh, coba ini merupakan awal Tuhan menyatakan keberadaannya kepada Musa. Aku adalah aku, bahasa Ibrani Tuhan Allah adalah Yahweh. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab ini, maka aku adalah aku, dan kalau saya terangkan saudara, aku di sini sebetulnya adalah Yesus, saudara. Ya, jadi pada waktu di perjanjian lama tidak diungkap tentang keberadaan Yesus, tapi di perjanjian baru diungkap. Kalau kita bicara di Wahyu 22 ayat 16, aku adalah Yesus, saudara. Coba kita buka ya. Wahyu pasal 22 ayat 16, karena saya mau kaitkan Yesus sebetulnya ada penggenapan di perjanjian lama bahwa dia adalah Tuhan Allah pencipta segala-galanya ya. Jadi jangan sampai saudara pikir wah Yesus itu sebagai Allah, bukan ya. Ternyata di sini aku adalah aku, dan ternyata di dalam Wahyu pasal 20 ayat 16 kan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Jadi aku sini di perjanjian lama banyak bicara aku, dan di perjanjian baru aku adalah Yesus. Di sini jadi artinya aku di sini adalah Yesus sendiri. Contoh, bukti yang kedua lagi. Pada waktu orang Yahudi berjumpa dengan Tuhan, murid-murid dia tanya, Yesus kan bicara dalam Yohanes pasal 8. Ya, saya mau baca dulu ya. Ya, ayat 56 saudara. Ayat 56 Yohanes pasal 8. Abraham bapamu bersukacita, ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham. Apa kata Yesus kepada mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara ya. Jadi ini Musa kan keturunan dari Abraham ya. Dari anak nenek moyang ada Abraham. Jadi ternyata di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah Tuhan pencipta segala-galanya.
Jadi ayat 10, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Terus di sini dikatakan, aku adalah aku, 14, terus 15. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, bagi kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, supaya mereka percaya bahwa Dia Tuhan pencipta segala-galanya, mengutus Musa. Dan bagi kita yang saat ini mengenal Yesus, kita sadar saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ternyata aku di sini adalah Yesus sendiri. Supaya sudah jelas ya. Ayat 16, pergilah kumpulkan para tua Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi kau telah berfirman, aku menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ternyata Kanan itu saat ini Israel, saudara, itu adalah Kanaan, saudara. Sama yang Israel yang saya sering pergi ke Israel, termasuk Bapak Ibu yang akan pergi atau yang sudah pergi ke Kanan, yaitu Israel itu. Ya, ternyata firman Allah digenapi, dan ternyata memang di sana kalau kita pergi Israel banyak madu dan susu, ya, digenapi firman Tuhan ini. Ayat 18, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang berani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkan kiranya kamu pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ayat 20, tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22 yang terakhir. Tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Perkara ajaib akan terjadi karena Tuhan Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri dan berfirman, Tuhan menyertai Musa. Dan ini maksudnya buat kita, supaya kita sadar, disampaikan. Yang pertama, Allah itu Maha Kudus. Kalau kita datang kepada Tuhan, mari biar hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Yesus adalah Allah. Waktu itu belum dibuka, belum dibongkar bahwa Allah Yahweh Elohim adalah Yesus. Dibuka di perjanjian baru. Karena Allah itu Esa di atas segala-galanya. Dan ternyata Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13. Coba ini. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, ya, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Maka kita sebut namanya Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu mari melalui firman Allah kita belajar, kita takut kepada Tuhan. Allah itu kudus, Tuhan Maha Kudus, dan kita percaya Yesus adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita mau hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tadi sudah dikatakan, orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus di dalam 1 Yohanes 3:3 menyucikan diri karena Yesus adalah suci. Kudus, 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 Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, amin, suci. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjut nanti malam dan besok terus bicara tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pencipta segala-galanya, dan kita hanya oleh anugerah Tuhan. Mari melalui firman Allah, biar kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.